Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Sobat Alka yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa menyapa sahabat-sahabat Alka melalui program Mimbar Alka edisi Ramadan. Untuk pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas mengenai 5 penyebab kerasnya hati, yang mana materi ini saya ambil dari Risalah edisi bulan April. Ya, di sana ada tema mengenai tentang ahsin huluki yang dikarang oleh Ustadz Hamdan dengan yang terkenal dengan nama penanya yaitu Abu Nabhan. Sahabat-sahabat Alka yang saya banggakan, pernahkah kita berpikir untuk kelengkapan atau untuk penampilan fisik? Kadang kita suka berlebihan. Contohnya berlebihan bagaimana? Coba sahabat-sahabat sekalian perhatikan, dari mulai rambut, mulai dari pakaian, celana, bahkan perawatan kulit sudah berapa ratus ribu, bahkan jutaan untuk mengeluarkan hal tersebut demi penampilan yang menarik. Alasannya kenapa? Walaupun uangnya begitu besar, biar cantik, biar tampan, dan juga bisa menarik. Berbeda dengan perhatian kita terhadap hati dan batin kita. Kadangkala kita tidak terlalu memperhatikan mengenai batin tersebut. Sedangkan Al-Quran dan hadis lebih menyuruh kepada kita supaya kita memperhatikan hati kita. Kenapa? Supaya kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit hati. Sobat-sobat Alka yang berbahagia, di antara banyaknya penyakit hati, yaitu ada yang namanya qaswal qalb. Apa itu qaswal qalb? Qaswal qalb itu adalah kerasnya hati. Banyak orang yang sukses, tapi kadang ada orang yang menjadi jatuh sakit. Kenapa? Karena hatinya tidak terima. Ada orang yang sakit parah atau kena musibah, tapi ada orang yang senang dalam penderitaannya. Ada apa dengan hatinya gitu? Sahabat-sahabat Alka yang saya banggakan, tentunya orang yang seperti begitu pasti ada sesuatu dalam hatinya. Tentunya banyak sekali penyakit-penyakit hati, tapi yang akan saya bahas pada kesempatan ini adalah tentang qaswal qalb, yaitu kerasnya hati. Sebagaimana Allah telah mengancam atau akan memberikan suatu siksaan kepada orang yang keras hati. Sebagaimana Allah memberitahukan kepada kita dalam surat Az-Zumar ayat 22, yang tadi dinyatakan dalam muqaddimah, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia memberikan cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang keras hatinya? Fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Maka kecelakaan bagi mereka yang hatinya keras seperti batu. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itu ada dalam kesesatan yang nyata. Sahabat-sahabat Alka yang saya banggakan, bahkan saking kerasnya siksaan untuk orang yang qaswah qalb ini,
Malik bin Abdul Dinar mengatakan seperti begini, ma duriba abdun bi iqobati a'dham. Ya, ada siksaan yang menimpa kepada seorang hamba yang paling besar min qaswati qalb, daripada yaitu kerasnya hati. Apa yang dimaksud dengan keras hati itu? Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan, ae fala talinu inda zikrihi, hatinya tidak melunak ketika ingat kepada Allah. Ketika dibacakan Al-Quran, hatinya tidak tergiur, tidak bergerak. Ketika dibacakan atau diberikan nasihat, hatinya tetap mengeras, tidak mau menerima nasihat tersebut. Wala tahsyau, dan dia juga tidak khusyuk. Seperti dalam ibadah, kadang kalanya kita dalam sholat, begitu kita mengucapkan Allahu Akbar, banyak yang suka muncul di dalam pikiran kita, ingat itu, ingat ini. Bahkan maaf, ketika sholat Jumat saja yang harusnya memperhatikan khotib, ternyata masih ada yang sambil main HP. Nah, ini bentuk ketidakhusyuan. Terus wala ta'i wala tafhamu, dia tidak mengerti dan tidak paham. Sebagaimana sudah dijelaskan, diterangkan dengan lemah lembut, diberi nasihat dengan yang sesuai, dengan pas. Tapi karena hatinya keras, dia tidak mau mengerti dan tidak mau paham. Sahabat Alka yang berbahagia, Asy-Syaukani dalam sebuah karyanya menjelaskan, qaswatul qalb wahiya goldutuhu. Yang namanya qaswatul qalb itu adalah kerasnya hatinya, hatta la yaqbalal mau'idhata, sampai dia tidak mau menerima nasihat. Bayangkan oleh kita semua ketika nasihat itu adalah merupakan dorongan rasa kasih sayang agar seorang itu tidak terjebak dalam suatu kecelakaan. Tapi ketika orang yang keras hati, ketika dinasihati, dia pasti enggan, tidak mau menerima. Bahaya sekali ketika anak dinasihati oleh orang tuanya, dia sudah tidak mau menerima. Bahaya juga ketika murid dikasih nasihat oleh gurunya, dia juga sama tidak mau. Bahaya juga ketika masyarakat sudah tidak mau mendengarkan ustadznya. Nah, ini adalah karena qaswah qalb. Wala yakhafal uqubah, dan dia juga tidak takut terhadap hukuman atau kepada siksaan. Bahkan siksaan itu jadi orang Sunda mah guyonan, jadi permainan, jadi candaan. Wala yarham man yastahiqu rahmah, dan dia tidak menyayangi kepada orang yang harusnya disayangi. Orang yang mempunyai qaswah qalb, dia juga tidak merasa menyayangi. Kenapa? Saking kerasnya hatinya. Orang dia tahu tetangganya kelaparan, tapi dia tidak mau memberikan makanan. Ada temannya yang sakit dan dia mampu untuk memberikan pinjaman, tapi dia enggan. Ada anak yatim yang perlu disantuni, sekalipun dia tetap tidak mau, bahkan secara finansial dia itu mampu. Nah, ini yang bisa menyebabkan ataupun yang termasuk ke dalam qaswah qalb. Sahabat Alka yang saya bahagia, yang saya banggakan, apa saja penyebab kerasnya hati itu? Menurut Muhammad Ahmad Lauh, ada 5 macam atau 5 penyebab yang bisa menyebabkan kerasnya hati. Yang pertama yaitu cinta dunia dan condong kepadanya serta melupakan akhirat. Kita hidup di dunia tentunya kita membutuhkan segala fasilitas untuk menunjang kebutuhan hidup kita harus berusaha. Tentunya kita diharuskan berusaha untuk mencari dunia tersebut. Tapi apa salahnya? Yang salah itu ketika kita berlebihan sehingga kita lupa kepada akhirat. Di dalam hadis disebutkan yang bisa menyebabkan hati itu keras itu ada 3 macam. Yurisu qaswah fi qalbi salasun khisalin. Ada 3 yang bisa menyebabkan hati itu keras. Apa saja 3 perkara yang bisa menyebabkan hati keras?
hubut ta'ami, dia itu suka makan. Tentunya makan yang bagaimana? Makan itu sangat perlu bagi tubuh kita. Bagaimana kita bisa ibadah, bagaimana kita bisa bekerja dengan baik kalau tidak ada masukan makanan. Tapi ini mah pekerjaannya sedikit-sedikit makan. Pagi-pagi makan, siang makan, sore makan, bahkan juga sampai ke malam pekerjaannya cuma makan. Yang kedua, wahubun naumi, yaitu suka tidur. Tidur yang bagaimana? Ketika kita lelah, sudah bekerja, ketika kita tidur, maka tubuh kita akan fresh, segar. Tapi ini mah tidurnya itu keterlaluan, banyak tidur gitu. Dari pagi, siang, sore, bahkan malam, pekerjaannya cuma tidur saja. Nah ini yang bisa menyebabkan hati juga keras. Yang ketiga yaitu wahubur rohah, yaitu suka hiburan. Hiburan yang bagaimana? Ketika kita sudah jenuh, bekerja kesana kemari, terus ada jatah untuk keluarga, kita perlu refreshing. Itu sangat bagus sekali. Tapi ini mah sedikit-sedikit hiburan, sedikit-sedikit hiburan, sedikit-sedikit refreshing. Nah ini yang bisa menyebabkan hati juga bisa keras. Bahkan seringnya banyak tertawa bisa juga menyebabkan hati kita keras. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu lalai. Lalai yang bagaimana? Tidak bisa menangkap dari apa yang terjadi dari sekitarnya. Jadi setiap ada kejadian, orang yang keras hatinya itu dia itu merasa biasa. Seperti adanya banjir, adanya longsor, dia sudah menganggap hal itu masih biasa. Sudah jadi kejadian alam. Tapi bagi orang yang beriman justru yaitu akan berpikir, akan menjadi suatu renungan, ada apa? Bahkan yang menimpa kepada dirinya sendiri pun atau keluarganya, ini juga untuk orang iman bisa jadi introspeksi diri. Ada apa? Allah menurunkan musibah ini. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita agar setiap yang terjadi di sekeliling kita itu agar bisa kita mengambil ibroh atau pelajaran. Dalam hadis dinyatakan ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasyaka ilaihi qaswah qalb. Lalu dia itu mengadu kepada Nabi mengenai tentang kerasnya hati. Faqala, maka Nabi bersabda, "Toli fil kubur, lihatlah oleh kamu kubur. Wa'tibar bin nusyur, dan jadikanlah ibroh untuk kebangkitan." Walaupun contohnya ini cuma melihat kuburan, tapi setiap kejadian yang terjadi di sekitar kita perlu dijadikan ibroh. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu bersahabat dengan yang salah. Sedikit atau banyaknya ketika kita berteman itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Baik dari segi ucapan, tingkah laku, dan sebagainya, teman akan mempengaruhi kita. Oleh karena itu, Nabi mewanti-wanti kepada kita semua agar bisa bersahabat dengan teman yang beriman. La tusahib ilal mu'minan. Janganlah kamu bersahabat kecuali dengan orang yang mukmin. Yang keempat, sering berbuat maksiat dan kemungkaran. 1 kali, 2 kali, mungkin dia itu akan risih, akan merasa tidak nyaman. 3 kali dan seterusnya, rasa itu sudah hilang. Dan ini yang dikhawatirkan. Maka oleh karena itu, ketika seseorang sudah sering melakukan maksiat dan kemungkaran, bisa mempengaruhi jiwanya. Dan ini juga bisa menyebabkan hatinya keras. Rasulullah mengingatkan kepada kita ketika seseorang melakukan dosa atau maksiat. Dalam hadis dinyatakan, innal mu'mina iza adzaba kanat nuqtatun sauda'u fi qalbihi. Sesungguhnya seorang mukmin idza adnaba, apabila dia melakukan dosa, kanat nuqtatun sauda'u fil qalbihi, maka akan ada satu titik di hatinya. Fa in taba, lalu dia itu bertaubat dari dosanya. Wa naza'a, dan lalu dia itu meninggalkan dosanya. Wastaghfara, dan dia meminta ampun atas dosanya. Sukila qalbuhu, maka hatinya akan bersih. Wa in zada, tapi bertambah lagi dosanya, dalam artian dia kembali melakukan dosa-dosanya. Semakin bertambah dosanya, zadat, maka berdambah pula
titik-titik noda hitam itu hatta ya'luwa qalbahu, sehingga menutupi hatinya. Yang terakhir, yaitu yang kelima, yaitu lupa akan mati dan lupa tentang sakaratul maut. Kita sering mendengar orang-orang yang meninggal tapi tidak jadi peringatan buat kita. Kita sering melihat mobil jenazah melewat di depan mata kita, bahkan orang membawa keranda jenazah, tapi tidak ingat terhadap diri kita, bahkan diri kita pun pasti akan mengalami hal tersebut. Bahkan kita sering melihat orang yang sakaratul maut di hadapan kita, tidak menjadi pelajaran buat kita. Makanya itu Rasulullah mewanti-wanti kepada kita agar sering kita banyak memikirkan, mengingat, yaitu tentang kematian. Aksiru zikra hadimin lazah, banyak-banyaklah kalian mengingat kematian, mengingat yang bisa memutuskan kelezatan. Apa yang bisa memutuskan kelezatan itu? Yaknil maut, yaitu mengingat kematian. Ketika kita ada dalam kemenangan, jangan terlalu terbuai dengan kemenangan tersebut. Ketika kita ada dalam kesuksesan, jangan terbuai dengan kesuksesan tersebut. Kenapa? Karena kita suatu hari nanti akan sampai, yaitu pada kematian. Sahabat Alka yang saya bahagiakan, yang saya hormati, tentunya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya. Aku lupa lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.